Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa ini juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adanya perubahan dalam penerapan demokrasi masa ini dapat dijelaskan melalui beberapa pembahasan, yaitu demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain 1. Ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. Ketetapan MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada reformasi dilaksanakan pemilu tahun 1999. Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu 1. Banyaknya partai politik peserta pemilu. 2. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 3. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. 4. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil. 5. Pemilihan kepala daerah secara langsung. 6. Kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi hampir di seluruh belahan bumi Nusantara. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbukti meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk lengser dari jabatan. Dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR, MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah antara lain perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal UUD 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpahi sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama 1 tahun. Penerapan demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demokrasi saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi, ketetapan MPR nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum, yang ketiga TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKM, TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. Yang kelima, amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap UUD 1945 adalah amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2002. Perubahan UUD 1945 selain mengubah norma-norma yang memungkinkan prinsip-prinsip negara hukum yang dapat diwujudkan, juga mengubah norma-norma demokrasi agar demokrasi prosedural dan demokrasi substantif juga dapat diwujudkan. Kalau diperhatikan secara menyeluruh, materi perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat UUD 1945 meliputi mempertegas pembatasan kekuasaan presiden, di mana jika sebelum perubahan UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada lembaga kepresidenan begitu besar, eksekutif heavy, mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga negara yang terlihat dalam pengaturan tentang kewenangan lembaga negara yang lebih terinci, menghapus keberadaan lembaga negara tertentu dan membentuk lembaga-lembaga negara yang baru, mempertegas dan memperinci jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara, mempertegas dianut teori kedaulatan rakyat. Secara spesifik, amandemen Konstitusi Indonesia menghasilkan sejumlah desain baru format kenegaraan sebagai berikut. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing menurut Konstitusi UUD 1945. Ada jaminan terciptanya stabilitas jalannya pemerintah karena jabatan presiden dibatasi dalam masa jabatan 5 tahun dan hanya diberhentikan oleh MPR dalam kondisi tertentu saja berdasarkan UUD. Perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan ini menempatkan warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki makna dan nilai politik serta hukum sekaligus dalam penentuan jabatan-jabatan politik. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, inilah muncul beberapa indikasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru, dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Intinya dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, setiap warga negara termasuk kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan
menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai oleh untuk melaksanakan permusyawaratan. Melalui amandemen Konstitusi 1999 hingga 2002, Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk selalu mengaktualisasikan sistem yang demokratis itu. Pertama, sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara, sebab sistem dan semangat penyelenggara negara itu sama pentingnya. Kedua, sebagai produk kesepakatan atau resultante yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, Undang-Undang Dasar itu tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan resultante Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil amandemen pun harus membuka kemungkinan untuk diamandemen lagi dengan resultan baru jika keadaan dan waktu menuntut dilakukannya hal itu. Meskipun begitu, bukan berarti Undang-Undang Dasar itu dapat dengan mudah diubah dengan resultante baru tanpa alasan yang ketat. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting dan dengan prosedur yang tidak mudah. Para ahli konstitusi menyebutkan dua hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan konstitusi, yaitu: pertama, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak umum, tidak membuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif, agar tidak terlalu sering menghadapi tutupan perubahan. Kedua, konstitusi harus membuat prosedur perubahan yang tidak mudah dilakukan, kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting. Misalnya, harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan isi konstitusi dan quorum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut.